Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Dedanjaya Kusuma Dewa Bensa 2 dengan NIM 22/50699/SV/22062. Dan sekarang di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang telah saya lakukan dalam melaksanakan UAS Praktikum Teknologi Nirkabel. Namun sebelum itu, mari kita lihat topologinya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan 3 buah router dan juga 3 buah PC, di mana nanti salah satu router akan disetting atau dikonfigurasi sebagai router AP, dan router sisanya akan disetting atau dikonfigurasi sebagai router station. Lalu untuk masing-masing PC dan juga masing-masing router akan diberikan IP secara statik. Lalu langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Di sini kita masuk ke dalam software Winbox dan kita pilih pada MAC address milik router saya sendiri, yaitu saya sebagai router 1, PC1, router AP. Lalu kita sudah dapat masuk dalam software Winbox-nya, dan langkah-langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah menambahkan IP address. Di sini saya mencoba untuk menghubungkan router saya dengan internet. Di sini saya menambahkan IP address 10.10.21.1/24 yang terhubung ke dalam interface 91 yang nantinya akan dipakai. Lalu selanjutnya saya menambahkan IP address 192.168.21.1/24 untuk interface yang terhubung ke Ether 5 yang langsung menghubungkan ke PC. Lalu selanjutnya saya menambahkan interface Ether 1 yang nanti terhubung ke ISP dengan IP address 10.33.108.21/24. Apabila sudah, di sini saya menambahkan DNS server. Di sini saya memberi DNS server UGM yaitu 10.13, 10.13 dan juga 10.18, 10.18. Sudah kita klik apply OK. Lalu selanjutnya kita menambahkan firewall. Di sini saya menambahkan firewall NAT dengan actionnya masquerade. Lalu untuk chainnya kita pilih SRC NAT, out interface kita pilih Ether 1 yang langsung terhubung ke ISP atau sumber internet. Selanjutnya kita menambahkan gateway antara router dengan ISP. Di sini kita menambahkan gateway 10.33.108.254. Apabila sudah, kita masuk ke dalam konfigurasi IPPC lokal kita dengan masuk ke dalam bagian network settings, Ethernet, properties, IPv4, dan di sini kita menyamakan konfigurasi yang telah kita lakukan pada software Winbox sebelumnya pada pengaturan IPPC lokal. Di sini yang kita beri yaitu IP address, subnet mask, default gateway, beserta DNS server yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Ini harus sama. Bila sudah, kita close dan kita coba masuk dalam internet. Dan kita masuk ke dalam internet UGM. Maaf typo, internet UGM. Apabila sudah dapat masuk ke dalam internet UGM, maka kita coba masuk ke dalam salah satu domain dan hasilnya adalah kita dapat berhasil masuk ke internet. Baik, mungkin pertanyaannya adalah kenapa saya melakukan koneksi ke internet, karena ini sebenarnya sifatnya opsional, karena ketika mungkin nanti akan dibutuhkan oleh router station agar nantinya router station dapat terhubung ke internet, maka saya sebagai router AP melakukan koneksi ke internet terlebih dahulu sebelum nanti internet akan saya distribusikan ke dalam router station, seperti itu. Baik, lalu selanjutnya adalah ke dalam langkah intinya. Di sini saya melakukan konfigurasi wireless dengan mengaktifkan interface WLAN 1. Di sini ada WLAN 1, lalu kita klik tanda centang birunya. Lalu pertama di sini saya melakukan konfigurasi dengan mode AP Bridge. Bandnya kita pilih 2 GHz BGN. Untuk SSID saya ubah menjadi nirkabel_21. Di sini saya menggunakan channel width 20 MHz beserta frekuensinya saya pilih 2412 MHz. Untuk radio name saya ubah menjadi L. Baik, apabila sudah, kita klik apply OK. Lalu kita masuk ke dalam menu security profile yang ada di wireless. Di sini karena sudah ada default security profile default yang sebenarnya tidak ada pengaturan security profile apapun, maka alangkah baiknya kita menambahkan security profile yang baru dengan mengklik icon plus, lalu kita beri nama profile 1. Untuk mode kita pilih dynamic keys. Lalu pada menu authentication types kita pilih WPA PSK dan juga WPA 2 PSK.
Lalu pada menu WPA pre-shared key dan juga WPA2 pre-shared key kita masukkan kata sandi yang nantinya harus disamakan pada menu router session, pada menu security profiles router session. Di sini saya menggunakan 1 sampai dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Apabila sudah, kita klik apply OK, lalu kita masuk ke dalam interface WLAN satunya lagi. Baik, ke situ lalu kita ubah security profile, kita masukkan ke dalam profile security yang telah kita buat sebelumnya, yaitu profile 1. Apabila sudah, kita klik apply lalu OK. Baik, mungkin di sini juga terlihat bahwa ada tabel konfigurasi DHCP setup. Ini juga sebenarnya sifatnya opsional dan ini mungkin bisa digunakan ketika nanti PC client akan mencoba terhubung ke dalam jaringan nirkabel yang saya buat ini, sehingga mereka dapat mendapatkan IP secara dynamic. Baik, lalu selanjutnya adalah menambahkan gateway dan juga destination address secara statik menuju ke router dan juga PC station. Pertama di sini saya menambahkan destination address menuju ke PC3, yaitu menggunakan IP 192.168. Maaf, di sini sedikit typo, harusnya .25.0/24 karena itu merupakan IP pada PC3. Untuk gateway kita pilih kita masukkan IP dari router 3, yaitu 10.10.21.3. Baik, apabila sudah, kita klik apply OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk ke router dan juga PC2. Destination address kita pilih IP PC2 yaitu 192.168.22.0/24. Untuk gateway di sini ada sedikit typo juga, mohon maaf, yaitu seharusnya 10.10.10.21.2 seharusnya, bukan .4. Baik. Lalu apabila sudah, sebenarnya sudah bisa kita lakukan uji testing. Namun di sini terdapat konfigurasi bridge, penambahan bridge yang telah saya lakukan, dan sebenarnya konfigurasi bridge tersebut tidak harus dilakukan karena ketika kita sudah menambahkan gateway beserta destination address secara statik pada langkah sebelumnya, kita sudah dapat melakukan testing menuju ke PC tetangga atau PC teman kita ataupun ke router station, sehingga mungkin akan saya percepat langkah pembuatan bridge ini. Dan kita masuk ke dalam testing. Di sini walaupun tidak ada penggunaan bridge pun, tidak ada penambahan bridge, tetap dapat melakukan uji testing. Itu merupakan hanya langkah percobaan yang saya lakukan. Namun hasilnya nanti tetap akan sama saja walaupun ada ataupun tidak ada penambahan bridge. Pertama di sini saya melakukan testing menuju ke router PC3 yaitu 10.10.21.3, alhasil berhasil. Selanjutnya saya melakukan testing menuju ke router 2 yaitu dengan 10.10.21.2 dan juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya melakukan testing menuju ke PC3 dengan IP 192.168.25.1, hasil berhasil. Dan di sini karena tadi ada kesalahan dalam penambahan gateway beserta destination address secara statik, hasil testing tidak dapat dilakukan. Maka hal yang harus kita lakukan adalah merubah konfigurasinya pada Winbox sehingga testing dapat berhasil dilakukan. Baik, masuk ke dalam konfigurasi untuk yang terhubung ke dalam router 2 dan juga PC2. Di sini gateway kita ubah menjadi 10.10.21.2. Baik, alhasil kita coba testing, sudah berhasil. Mungkin kita coba sekali lagi. Ya, alhasil testing menuju ke router dan juga PC2 beserta 3 sudah dapat berhasil dilakukan. Baik, selanjutnya adalah mencoba untuk mengunci ataupun melock user yang terhubung ke router AP dengan cara kita masuk ke dalam menu registration. Lalu apabila terlihat profile dari Irfan ataupun juga Kevin di sini,
kita klik kanan pada salah satu profil tersebut, lalu kita pilih pada menu copy to access list. Fungsinya apa? Fungsinya supaya AP dapat mengatur ataupun mengontrol user mana yang dapat terhubung ke jaringan dari kabel tersebut, sehingga ketika sudah masuk dalam access list hanya user tersebutlah yang terhubung ke dalam jaringan AP berdasarkan MAC address yang mereka miliki, seperti itu. Baik, alasan sudah terpindah ke access list milik router 2 PC2 dan juga router 3 PC3. Baik, mungkin sekian langkah-langkah dan juga pembahasan yang saya lakukan dalam melaksanakan praktikum UAS teknologi nirkabel. Kesimpulannya adalah saya sebagai router 1 menambahkan ataupun mengkonfigurasi SSID, lalu juga menambahkan security profile yang nantinya pre-shared key-nya harus disamakan dengan router station. Lalu selain itu saya memasukkan MAC address dari user ke dalam access list, sehingga hanya mengunci user tersebut yang hanya dapat terhubung ke jaringan AP. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.